berharap bahwa kedatangan Kiai Haji Thaifur Mawardi Purworejo ini menjadi alamat alamat, menjadi indikasi bahwa pertolongan Allah sudah dekat gitu loh. Bayangkan kalau misalnya Kiai Haji Thaifur ini kemudian berdoa, dan saya rasa beliau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada Habib Rizik Syihab yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW yang sering beliau temui dalam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih sidang Habib Rizik Syihab. Kemarin seperti kita tahu Selasa Habib kembali sidang lanjutan, dan selain materi-materi persidangan ada peristiwa di luar persidangan sebetulnya yang membuat banyak publik umat yang merasa sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat tidak biasa, dan ini diterjemahkan sebagai pertanda, insya Allah ya, pertanda hal-hal yang baik buat Habib Rizik Syihab khususnya dan buat perjuangan umat Islam pada umumnya. Langsung saja judulnya gini, ada berita, didatangi tamu mulia, Habib Rizik titip salam ke Nabi Muhammad SAW. Ini tamunya aneh nih ya. Kalau kita didatangi tamu, ya kalaupun kita titip salam, kita bilang misalnya si fulan ya, si A lah gitu. Nanti tolong Bapak A titip salam ya buat Bapak B gitu. Atau titip salam kepada siapalah yang si A ini memang sama-sama kenal gitu. Kita kenal dengan orang yang titip salam, orang yang kita titipin salam juga kenal dengan orang yang kita titipin salam gitu kan ya. Saya tamunya si Bapak A titip salam kepada Bapak B ya. Nah, sama-sama kenal tuh Bapak B dengan kita, dengan tamu kita ini. Nah, di sini uniknya, saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam, uniknya Habib Rizik Syihab itu menitipkan salam kepada tamunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kita baca beritanya ya. Persidangan kasus Habib Rizik dilanjutkan pada Senin 19 April 2021 kemarin ya. Nah, ada yang beda loh bagi Habib Rizik dalam sidang kali ini. Sebab Imam Besar FPI itu kedatangan tamu mulia, yaitu Kiai Haji Thaifur Mawardi. Kepada tamunya, Habib Rizik titip salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa istimewanya Kiai Haji Thaifur Mawardi ini ya? Ulama asal Purworejo, Jawa Tengah itu ikut menyaksikan persidangan Habib Rizik. Nah, menyadari tamu mulia itu hadir, Habib Rizik minta didoakan kepada Kiai Haji Thaifur Mawardi. Doakan kepada Rasulullah SAW. Kiai Haji Thaifur Mawardi ini bukan ulama sembarangan. Dia kiai yang dikenal, sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Buat kita orang Islam, saudara ya, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu sesuatu yang anugerah yang luar biasa, yang tidak semua umat Islam, yang tidak semua umat Islam diberi kesempatan anugerah untuk mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian orang yakin bahwa orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW itu menjadi salah satu tanda utama bahwa yang bersangkutan itu orang baik, orang soleh, orang takwa, dan betul-betul istimewa. Karena kita bisa bermimpi, katakanlah bertemu dengan Pangeran Diponegoro misalnya, atau kita bertemu dengan bapak kita yang sudah meninggal, bertemu dengan nenek kita yang sudah meninggal gitu, atau bertemu dengan tokoh siapalah yang kita kagumi. Silahkan mau sebut siapa, silakan, monggo kerso, silakan. Tapi inilah mimpi. Setan mampu menyesatkan manusia
dengan segala cara, termasuk melalui mimpi. Seolah-olah dia hadir sebagai orang yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan. Ya tadi, orang tua kita sudah meninggal, tokoh yang kita kagumi atau segala macam. Setan bisa memalsukan dirinya seolah-olah. Jadi kalau saya mimpi bertemu dengan kakek saya, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi setan yang menjelma seolah-olah menjadi kakek saya. Dan dalam mimpi itu dia memberikan wajangan-wajangan, Edi, kalau kamu mau maju, kalau kamu mau sukses, kamu harus begini, begini, begini ya. Begini-begininya itu seringkali justru melanggar syariat Allah, melanggar sunnah-sunnah Rasulullah. Itu setan kemampuannya. Tapi khusus bertemu dengan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, itu setan tidak mampu menyerupai wajah Nabi. Tidak mampu. Karenanya begitu orang mengaku bertemu Nabi, akan ditanya seperti apa. Katakanlah, mohon maaf, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, bibirnya bagaimana, badannya bagaimana, rambutnya bagaimana, perawakannya bagaimana gitu loh. Nah, semua itu kalau persis plek seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti adalah Nabi, bukan setan. Pertanyaannya yang dipersoalkan adalah, loh gimana kita bisa tahu Nabi seperti apa? Lah, kalau kita tidak boleh menggambar, kita tidak bisa melihat potretnya, tidak ada lukisannya, tidak boleh, dilarang, haram dan sebagainya. Betul banget. Itu betul banget. Tapi banyak ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama mutabar menuliskan tuh ciri-ciri fisik Rasulullah SAW seperti apa. Bibirnya, hidungnya, matanya, alisnya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, dalam perwujudan seperti itulah Rasulullah tampil melalui mimpi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan salah satunya yang beruntung, yang mendapat anugerah ini adalah Kiai Haji Thoifur Mawardi Purworejo. Beliau dikenal sebagai tokoh kiai yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dari sini saudara menjadi jelas dan maklum, wajar apabila Habib Rizik titip salam. Titip salam untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang Rasulullah itu memang bukan cuma Nabi, kalau buat Habib Rizik Sihab ya. Bukan cuma Nabi seperti kita semua, tapi sekaligus adalah datuknya, kakeknya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik Sihab adalah salah satu keturunan Rasulullah SAW. Yang kesekian lah kalau menurut silsilahnya ya. Nah, gini, selanjutnya kata Habib ya, jangan lupa doakan saya. Jangan lupa doakan saya. Apabila kiai mimpi bertemu Rasulullah SAW, sampaikan salamku. Sampaikan salamku kepadanya. Mohon doakan kami agar diberikan kemenangan, kebaikan, dan keteguhan, kata Habib Rizik kepada Kiai Haji Thoifur Mawardi dalam bahasa Arab, sebagaimana dikutip dalam akun YouTube Mustafa Mubarak, dikutip Senin 19 April 2021. Saudara, ini kita gimana ya menyebutnya ya, sesuatu yang sangat menggembirakan buat kita umat Islam, dan pada khususnya para pecinta dan pengikut Habib Rizik Sihab. Ini bisa diartikan sebagai sebuah pertanda, kata orang Jawa, alamat ya. Alamat pertanda bahwa ada sesuatu yang istimewa dari Habib Rizik Sihab ini. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang berbau spiritual, Anda mau menyangkal bahwa Habib Rizik ini tokoh yang istimewa. Dari sisi stamina saja, dalam sidang-sidang yang beruntun itu, yang 3 tuduhan sekaligus, 3 persidangan itu, dari pagi sampai jam 10, jam setengah 2 pagi itu lagi, itu volume Habib Rizik Sihab, suaranya itu tidak turun. Dari sisi stamina. Dari sisi psikis, tekanan yang bertubi-tubi itu tidak membuat kecerdasannya drop. Wah, itu kalau buat kita pada umumnya, kita pasti lelah fisik, lelah psikis sekaligus. Tapi kita lihat dalam tayangan-tayangan persidangan, Habib Rizik mampu tetap mencecar jaksa maupun saksi-saksi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dan bernas, yang seringkali bahkan jaksa pun tidak mampu menjawab gitu loh. Dan yang seringkali dengan pertolongan Allah pula yang pasti, bahwa pertanyaan-pertanyaan Habib Rizik Sihab itu mampu mengungkap sesuatu di balik rekayasa yang selama ini beliau alami. Dahsyat.
Bagaimana kisah akhirnya Bima Arya. Nah, saya tidak mencabut laporan kepada polisi karena dilarang Kapolda. Terungkap dengan izin Allah, tapi Habib mencecar dengan begitu rupa. Kemarin dalam sidang kemarin terungkap lagi bahwa ternyata kerumunan di Megamendung itu tidak ada. Tidak ada upaya pencegahan dari Satpol PP, dari polisi, dari pihak yang berwenang. Tidak ada. Dan satu lagi yang paling penting lagi, para saksi mengatakan bahwa mereka yang datang ke Megamendung untuk ikut acara Maulidan itu tidak dimobilisasi. Mereka datang dengan keinginan sendiri, dengan dana sendiri, dengan semuanya serba sendiri. Jadi terungkap lagi tuh. Itu bagaimana kedahsyatan Habib Rizik. Tentu saja sekali lagi dengan pertolongan Allah, beliau mampu mengungkapkan itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang tetap dalam stamina yang normal, stabil, dan pertanyaan-pertanyaan yang bernas, yang berisi, yang tajam. Nah, ini ada judul lain ya. Di tengah persidangan Habib Rizik kedatangan tamu istimewa dari berita yang lain. Habib Rizik siap kembali menjalani sidang lanjutan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Di tengah persidangan Habib Rizik kedatangan tamu mulia Kiai Haji Thaifur Mawardi Purworejo, murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang sering bermimpi Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Thaifur Mawardi Kiai Purworejo yang masyhur dengan kewaliannya di Timur Tengah. Tidak ada syak bahwa beliau adalah seorang alamah. Alamah itu seorang yang berilmu, yang juga insya Allah kila, seorang wali abdal yang mempunyai segudang karomah dan biru Thaifur. Biru Thaifur itu satu kebaikan ya. Doa-doa yang mustajabah, selalu bermimpi bertemu Rasulullah serta karomah-karomah lain. Jadi Kiai ini, Kiai Thaifur ini betul-betul mungkin sebagian besar kita pada waktu ini sebelum peristiwa ini tidak tahu. Boro-boro mengenal, tidak tahu ada seorang Kiai di Purworejo namanya Kiai Thaifur Al-Mawardi, itu seorang wali. Yang seorang yang punya karamah yang luar biasa. Dan yang paling penting lagi, beliau sering bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi-mimpinya. Mungkin saya dan kita semua kebanyakan tidak banyak tahu. Tapi betapa istimewanya Kiai yang satu ini, sehingga beliau datang menemui Habib Rizik Syihab. Ya, ini ada Fahmi Al-Katiri menulis, kali ini IBHRS dan kawan-kawan bersama pengacara kedatangan tamu mulia Kiai Haji Thaifur Mawardi Purworejo, murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang sering bermimpi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kedatangan beliau menjadi penyebab dibukakannya keberkahan dari Allah SWT dan jadi bisyarah kemenangan. Bisyarah itu alamat lagi, tanda-tanda kemenangan. Saudara, saya putarkan sebentar, nanti ada videonya bagaimana Habib Rizik saling sebagai seorang sahabat, guru murid gitu ya, barangkali lebih tepatnya ya, dalam suasana sangat akrab dengan Kiai Haji Thaifur Mawardi ini. Ini videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin. Allah ya Rabb unsurna ala al-qawm al-kafirin وانصرنا على القوم المنافقين يا رب وأخرجنا سالمين وعلى وصحبه ما sekali lagi Allahumma ببركة سيدنا محمد سلمنا من الفتن والمحن ومن السيوف المختلفة يا رب اللهم محمد وأشغل بالظالمين يا الله سالمين وعلى
على النبي. Dahsyat, masya Allah, masya Allah. Kita pengikut pencinta, nah Habib Rizik Syihab dan khususnya kita pengikut dan pencinta Rasulullah SAW merasa ini adalah tanda-tanda yang sebut alamat tadi. Ini tanda-tanda bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Kita yakin betul kan bahwa mereka musuh-musuh Allah boleh saja menyusun rencana, menyusun strategi, apalagi namanya tipu daya dan sebagainya. Tapi Allah juga menyusun rencana dan strateginya, dan wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya penyusun rencana dan strategi. Dan itu dibuktikan, dan kita hakul yakin walaupun penguasa begitu menaruh kebencian yang sangat besar pada Habib Rizik Syihab dengan segala macam upaya-upayanya. Ya, kalau kita baca atau mendengar pernyataan dari antara lain mantan sekretaris umum FPI Munarman SH yang juga menjadi salah satu penasihat hukum pengacara Habib Rizik dalam persidangan ini, itu bagaimana ada cipta kondisi dari mulai Habib datang, bahkan sebelum masih di Mekah gitu, dilarang, rumahnya ditempeli bendera ISIS gitu kan, supaya menjadi masalah dengan penguasa kerajaan Arab Saudi. Kemudian juga dia dibuat begitu rupa sehingga tidak bisa meninggalkan Mekah gitu kan, tidak bisa meninggalkan Saudi maksud saya. Begitu rupa sampai datang ke Indonesia. Itu pun suatu peristiwa yang akhirnya kita berpikir iya juga ya. Masa orang yang sangat dihalang-halangi datang itu tiba-tiba menjadi sangat welcome gitu loh. Tiba-tiba Mahfud MD mengatakan udah polisi normal aja, profesional aja, nggak usah terlalu berlebihan karena Habib juga pengikutnya tidak banyak, dia bukan orang suci seperti Imam Khomeini misalnya, begitu kan yang bicarakan. Tiba-tiba jebret, yang datang ratusan ribu bahkan jutaan, dan mau tidak mau memang terjadi kerumunan. Disinilah maksud saya, kerumunan inilah ternyata memang tanda kutip didesain. Maksud saya didesain itu bukan mereka yang atur, tapi memang sengaja dibiarkan sehingga bisa menjadi semacam jebakan, dan memang terjadi. Cuman dalam kasus-kasus ini yang dijebak, yang diangkat adalah kerumunan di Petamburan dan kerumunan di Megamendung. Walaupun dalam sidang sebelumnya Habib mengatakan kenapa justru kerumunan di Petamburan dan Megamendung yang dipersoalkan, bukankah kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih dahsyat, lebih banyak? Apa karena di situ sudah ada izin dari Menko Polhukam Mahfud MD? Tapi ternyata kerumunan di Petamburan, kerumunan di bandara menyebabkan dicopotnya dua Kapolda, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya. Wow, seru sekali. Saudara sekalian, sekali lagi kita tidak bisa terlalu berandai-andai, tapi yang bisa kita lakukan adalah harapan. Berharap bahwa kedatangan Kiai Haji Thaifur Mawardi Purworejo ini menjadi alamat menjadi indikasi bahwa pertolongan Allah sudah dekat gitu loh. Bayangkan kalau misalnya Habib Kiai Haji Thaifur ini kemudian berdoa, dan saya rasa beliau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada Habib Rizik Syihab yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW yang sering beliau temui dalam mimpi-mimpinya. Kita tidak bisa banyak berandai-andai, tapi itulah yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kemenangan dan tegak kebenaran, terungkap kebusukan, kezaliman. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.